Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai keputusan investasi dan resiko syariah dengan dosen pengampu Ibu Siti Sunaidah, SHI, SPD, MM. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 10. Aniza Rahmasari dengan NIM akhir 039, Diki Satria Yulianto dengan NIM akhir 145, Alivia Nurul Fitriyah dengan NIM 219. Bab yang akan dibahas: A. Konsep dasar investasi syariah. B. Teori, prinsip, dan rambu-rambu investasi syariah. C. Keputusan investasi syariah. D. Risiko dalam investasi. Untuk poin A, konsep dasar investasi syariah. Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses tajrid dan trikotomi pengetahuan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal. Oleh karena itu, investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Investasi yang diakui oleh hukum positif yang berlaku sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu sebagai berikut. 1. Aspek material dan finansial. Artinya, suatu investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan investasi lainnya. 2. Aspek kehalalan. Artinya, bentuk investasi harus terhindar dari bidang ataupun prosedur syubhat atau haram. 3. Aspek sosial dan lingkungan. Artinya, bentuk investasi hendaknya memberi kontribusi positif bagi masyarakat, banyak dan lingkungan sekitar. 4. Aspek pengharapan kepada ridho Allah. Artinya, suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Satu, tujuan investasi. Tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan. Dalam konteks perekonomian, tujuan seseorang melakukan investasi antara lain: A. Mendapatkan kehidupan yang lebih layak pada masa yang akan datang. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut selalu akan dilakukan. B. Mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, tetapi yang dapat dilakukan adalah meminimalkan resiko akibat adanya inflasi. Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif. C. Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Beberapa negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu. Dua, konsep dan strategi investasi. Konsep dasar investasi adalah hal-hal berikut ini. A.
Pengaruh waktu dan pilihan. Hasil investasi merupakan akibat dari pilihan investasi atau jenis atas modal yang diinvestasikan dan jangka waktu investasinya. B. Prinsip compounding. Menempatkan kembali hasil investasi ke dalam pokok untuk mendapatkan hasil ganda. C. Risk-return trade-off. Keuntungan dari cash flow atau hasil penjualan harta atau aset investasi merupakan hasil investasi. Risikonya terletak pada deviasi antara hasil yang diharapkan dan kenyataan yang terjadi. Hal inilah yang kemudian menjadikan konsep dasar investasi, yaitu semakin tinggi keuntungan, semakin tinggi resiko yang mungkin akan dihadapi. Oleh karena itu, investasi harus menentukan langkah memaksimalkan keuntungan dengan menekan resiko serendah-rendahnya. D. Pilihan yang rasional. Dalam menentukan pilihan rasional, seorang investor harus mencari hasil terbaik dengan resiko terendah. E. Diversifikasi. Pemikiran ini didasarkan pada prinsip peluang bisnis yang menjelaskan bahwa setiap usaha mempunyai peluang bisnis yang berbeda-beda. F. Waktu investasi. Penentuan waktu investasi adalah elemen yang paling kritis terhadap keberhasilan investasi. Praktik penentuan waktu ada beberapa teori. 1. Waktu memulai investasi. 2. Masa investasi. 3. Waktu mengalihkan investasi. Adapun strategi untuk mengatasi permasalahan waktu adalah dengan melakukan investasi secara berkala dengan nilai tertentu. 3. Macam-macam investasi. Investasi secara umum dapat dibagi menjadi dua macam. A. Real investment, yaitu investasi yang berhubungan dengan bisnis sektor real. Aspek ini lebih didominasi oleh industri perbankan. B. Financial investment, yaitu investasi yang dilakukan pada aspek keuangan seperti obligasi, saham, reksadana, dan pasar modal. B. Teori, prinsip, dan rambu-rambu investasi syariah. 1. Teori investasi. Menurut berbagai definisi, investasi mengandung 3 unsur yang sama, yaitu yang pertama, pengeluaran atau pengorbanan sesuatu atau sumber daya pada saat sekarang yang bersifat pasti. Dan yang kedua, ketidakpastian mengenai hasil atau risiko. Yang terakhir, ketidakpastian hasil atau pengembalian pada masa datang. Dalam sistem ekonomi konvensional, seseorang melakukan investasi dengan motif yang berbeda-beda, di antaranya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, menabung agar mendapat pengembalian yang lebih besar, merencanakan pensiun, untuk berspekulasi, dan lain-lain. Sumantono menyebutkan 3 hal utama yang mendorong orang melakukan investasi, yaitu mendapatkan kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang, menghindari kemerosotan harta akibat inflasi, dan memanfaatkan kemudahan ekonomi yang diberikan pemerintah. Secara umum, investasi berarti penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi pada masa yang akan datang, dengan pengertian bahwa investasi adalah menempatkan modal atau dana pada aset yang diharapkan memberikan hasil atau meningkatkan nilainya pada masa yang akan datang. Dari sini, investasi diawali dengan mengorbankan potensi konsumsi saat ini untuk mendapatkan peluang yang lebih baik atau besar pada masa yang akan datang. Berikut karakteristik investasi. Yang pertama, modal sebagai penentu keputusan. Dan yang kedua, waktu yang tepat untuk mengambil keputusan, karena investasi adalah hubungan keputusan pada pilihan keuangan atau modal atau dana dengan waktu. B.
Biaya investasi atau tingkat suku bunga. Tingkat bunga pinjaman merupakan faktor yang paling menentukan biaya investasi. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin mahal biaya investasi, semakin mahal sehingga makin turun investasinya. Pembahasan investasi yang dipengaruhi oleh dua faktor tersebut dalam konsep ekonomi konvensional dikenal dengan istilah nilai waktu uang atau disebut time value of money. Dalam konsep tersebut dikenal dua istilah. Satu, nilai sekarang atau present value, nilai nominal dari sejumlah mata uang yang belum tentu lebih berharga pada masa datang. Hal ini sangat bergantung pada tingkat pengembalian investasi yang diinginkan. Diketahui, F nilai yang akan datang sama dengan X atau nilai sekarang dikalikan dengan T waktu plus R atau faktor diskonto. Yang kedua, nilai masa mendatang atau future value. Menghitung nilai masa mendatang adalah kebalikan dari menghitung nilai sekarang dari output investasi yang sudah direncanakan. Sekalipun melihat dari sudut pandang yang bertolak belakang, keputusan yang dihasilkan tetap sama. Diketahui, F atau nilai masa mendatang yang diharapkan sama dengan A investasi awal dikalikan dengan T waktu plus R atau faktor diskonto. Menurut teori konvensional, faktor yang mempengaruhi seorang investor yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pengembalian diharapkan atau expected rate of return. Kemampuan perusahaan dalam menentukan tingkat investasi yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal atau eksternal. Kondisi internal termasuk di dalamnya tingkat efisiensi, kualitas sumber daya manusia, dan teknologi. Adapun kondisi eksternal termasuk di dalamnya perkiraan tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan faktor sosial, politik, dan keamanan. Keuntungan yang diharapkan umumnya dinyatakan dalam dua dimensi. Pertama, dimensi yang menunjukkan besar keuntungan yang akan diperoleh untuk setiap rupiah yang diinvestasikan. Kedua, dimensi untuk menunjukkan lamanya aliran keuntungan atau lamanya umur investasi. Prinsip-prinsip investasi syariah. Prinsip dasar transaksi investasi syariah dalam investasi keuangan yang ditawarkan menurut Poncowinoto adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zolim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil. Dan yang kedua, uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan. Fungsinya sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Adapun manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan berdasarkan atas pemakaian barang dan harta yang dibeli dengan uang tersebut. Yang ketiga, setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan pada salah satu pihak, baik disengaja maupun tidak sengaja. Dan yang terakhir, risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko. Yang ketiga, terhindar dari unsur judi atau maisir. Maisir secara etimologi bermakna mudah. Maisir merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dihendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariat. Yang keempat ada terhindar dari unsur haram. Investasi yang dilakukan seharusnya terhindar dari unsur haram. Sesuatu yang haram merupakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.
Dan yang terakhir, terhindar dari unsur syubhat. Kata syubhat berarti mimpi, serupa, semisal, dan bercampur. Dalam terminologi syariah, syubhat diartikan sebagai perkara yang tercampur antara halal dan haram, tetapi tidak diketahui secara pasti halal atau haram, atau hak ataukah batil. Rambu-rambu pencapaian tujuan investasi syariah. Satrio mengungkapkan rambu-rambu pencapaian tujuan investasi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbebas dari unsur riba. Riba secara etimologi berarti tumbuh dan bertambah. Dalam terminologi syariah, para ulama memberikan definisi riba sebagai kelebihan yang tidak ada pendanaan pengganti atau iwat yang tidak dibenarkan syariah yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang berakad. Dan yang kedua, terhindar dari unsur gharar. Gharar secara etimologi bermakna kekhawatiran atau risiko. Gharar berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, atau kebinasaan. Gharar juga dikatakan sebagai suatu yang bersifat tidak pasti. Jual beli gharar berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu objek akad tidak diyakini dapat diserahkan. Etika dan norma dalam investasi syariah. Prinsip dasar investasi atau bisnis yang dilakukan seseorang dalam Islam sangatlah didominasi tujuan berikut. Yang pertama, bertujuan mencari ridha Allah SWT, sehingga dapat dipastikan bahwa bisnis yang dilakukan merupakan investasi terbaik. Tujuan yang dimaksud investasi terbaik ini selain untuk meraih manfaat ekonomi, juga meraih kemanfaatan non-finansial. Pleasure of Allah atau kebahagiaan, mendapatkan bagian dari Allah. Hal ini dilakukan dengan harapan mendatangkan kesenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan lahir dan batin bagi umat manusia yang lain, sehingga diyakini kebenarannya sesuai dengan akidah Islam bahwa bisnis atau investasi yang dilakukan mendatangkan kenikmatan dan kesenangan hidup bagi para pelaku bisnis dan manusia pada umumnya. Dan yang ketiga, mencari rahmat Allah. Istilah rahmat diartikan sebagai karunia atau berkah. Jika bisnis didirikan dengan investasi yang dilakukan dengan motivasi ingin memperoleh berkah dan karunia dari Allah secara filosofi, pasti bisnis ini diyakini merupakan bisnis yang terbaik. Karena berkah dan karunia Allah sangat menenteramkan dan menyenangkan bagi setiap muslim yang beriman. Dan yang terakhir, memperoleh pahala dari Allah dan niat berdimensi dunia akhirat. Keuntungan materi dan ekonomi bukan satu-satunya tujuan yang menjadi ujung tombak dalam meraih sukses kegiatan bisnis. Dalam keyakinan bisnis yang didasari bahwa perjalanan bisnis di dunia ini penuh dengan misteri yang sulit dinalar dengan perhitungan manusia. Prinsip ini mengindikasikan bahwa di atas manusia ada yang mengatur dan mengendalikan bagi sukses dan gagalnya suatu kegiatan bisnis yang dilakukan. Oleh karena itu, tingkat ikhtiar dan kepasrahan sama-sama penting untuk dijadikan etos kerja bagi pelaku bisnis dan bisnis Islam dan beriman. Dengan menjelaskan bisnis didasari motivasi bisnis dalam Islam, seseorang pembisnis Islam tentu akan menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam muamalah, yaitu tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakan suatu
hal-hal yang haram. Dan yang kedua, tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Yang ketiga, keadilan pendistribusian kemakmuran. Yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar ridho dengan ridho. Yang kelima, tidak ada unsur riba, maisir atau perjudian, atau spekulasi, dan garor, ketidakjelasan atau samar-samar. Dan yang terakhir, manajemen yang diterapkan adalah manajemen Islami yang tidak mengandung unsur dan menghormati hak asasi manusia, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dua, proses dalam pengambilan keputusan investasi. Untuk mencapai tujuan investasi dibutuhkan proses dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan tersebut sudah mempertimbangkan ekspektasi return yang didapatkan dan risiko yang akan dihadapi. Menurut Sharpe pada 1995, pada dasarnya ada beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan investasi, yaitu 1. Menentukan kebijakan investasi, 2. Analisis sekuritas, 3. Pembentukan portofolio, 4. Revisi portofolio, evaluasi kinerja portofolio. C. Keputusan investasi syariah. Menurut Keynes, keputusan suatu investasi akan dilaksanakan atau tidak bergantung pada perbandingan antara besarnya keuntungan yang diharapkan dalam persentase persatuan waktu dengan biaya penggunaan dana atau tingkat bunga. Menurutnya, tingkat keuntungan yang diharapkan disebut Marginal Efficiency of Capital atau MAC. 1. Keputusan untuk melakukan investasi melalui pendekatan Marginal Efficiency of Capital. Dalam pendekatan MAC, keputusan untuk melakukan investasi bergantung pada besar kecilnya MAC dibandingkan dengan interes atau bunga. Selanjutnya, juga perlu dibedakan antara Marginal Efficiency of Capital dengan Marginal Efficiency of Investment. Marginal Efficiency of Capital mengaitkan tingkat bunga dengan modal, sedangkan Marginal Efficiency of Investment mengaitkan tingkat bunga dengan investasi neto. Konsep Marginal Efficiency of Investment bersifat flow, sedangkan Marginal Efficiency of Capital bersifat stok. Kelebihan Marginal Efficiency of Investment adalah menganggap biaya untuk menyesuaikan stok modal berubah-ubah atau meningkat. Sedangkan Marginal Efficiency of Capital menganggapnya tetap. Tiga, putusan investasi. Menurut Suprayatno tahun 2005, ada dua cara memandang investasi, yaitu dari perspektif Hayekian dan perspektif Keynesian. Dalam hal putusan investasi, Keynesian berpendapat bahwa keputusan yang paling utama investasi. Stok modal hanya mengikuti pola investasi dan bukan hal penting yang perlu ditentukan secara optimal pada permulaan. Jika seorang pengusaha membuat putusan investasi, jumlah stok modal yang optimal tidak mereka pikirkan. Mereka lebih memperhatikan jumlah investasi optimal untuk perkembangan berikutnya, teori investasi lebih didominasi oleh teori menanamkan modal dalam sektor moneter. Investasi dan keuangan sudah sedemikian menyatu, hingga muncullah berbagai teori of investment and financial market. Kecenderungan terakhir yang telah perkembangan bentuk investasi yang dikenal dengan istilah socially responsible investment atau biasa disebut SRI atau Sustainable Investment atau Ethical Investment. Pada awalnya, fund manager akan memilih saham-saham murni berdasarkan kinerja, maka akhir-akhir ini mereka mulai memasukkan pertimbangan lingkungan dan sosial dalam putusan investasinya. SRI secara formal mulai dipraktekkan oleh investor-investor yang religius hampir 100 tahun yang lalu, yaitu tidak menginvestasikan dananya pada perusahaan yang menghasilkan alkohol, rokok, dan judi. Pada perkembangannya, SRI tidak hanya membatasi diri dengan tidak menanamkan modalnya di perusahaan yang menghasilkan rokok, alkohol, dan judi.
tetapi melangkah lebih jauh dengan memasukkan 3 aspek, yaitu 1. Social research. Aspek ini diperlukan untuk mencari perusahaan dengan manajemen yang baik dan risiko rendah. Yang kedua, shareholder advocacy. Dalam hal ini, subjektivitas nilai-nilai individu perlu dipertimbangkan, karena hal yang dianggap etis oleh individu yang satu belum tentu dianggap etis pula oleh yang lain. Shareholder advocacy bentuknya beragam, sejak dari hubungan telepon, surat menyurat, sampai dengan misi formulir resolusi pemegang saham agar perusahaan melakukan tindakan tertentu. Yang ketiga, social venture capital. Tahap ini menempatkan dana pada tahap awal di perusahaan, misalnya di perusahaan yang bergerak di bidang energi alternatif. Adalah cara menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebelum saham-saham tersebut diperdagangkan pada publik. D. Risiko dalam investasi. Risiko dalam investasi ada 7, yaitu 1. Risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan investasi. 2. Risiko pasar. Risiko pasar adalah fluktuasi pasar yang secara keseluruhan memengaruhi variabilitas return suatu investasi, bahkan mengakibatkan investor mengalami capital loss. Perubahan ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti munculnya resesi ekonomi, kerusuhan, isu, spekulasi, atau perubahan politik. 3. Risiko inflasi. Risiko inflasi adalah risiko potensi kerugian daya beli investasi karena terjadinya kenaikan rata-rata harga konsumsi. 4. Risiko likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan kecepatan suatu sekuritas yang diterbitkan perusahaan bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Semakin cepat suatu sekuritas diperdagangkan, semakin liquid sekuritas tersebut. Risiko ini bisa juga didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau jatuh tempo dengan menggunakan aset yang ada. 5. Risiko nilai tukar mata uang atau falas. Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik dengan nilai mata uang negara lainnya. Risiko ini juga dikenal dengan nama currency risk atau exchange rate risk. 6. Risiko negara. Risiko ini juga disebut sebagai risiko politik karena sangat berkaitan dengan kondisi perpolitikan suatu negara. Risiko politik juga berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundangan berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. Bagi perusahaan yang beroperasi di luar negeri, stabilitas ekonomi dan politik negara bersangkutan akan sangat perlu diperhatikan untuk menghindari risiko negara yang terlalu tinggi. 7. Resiko reinvestment. Resiko reinvestment adalah risiko terhadap penghasilan suatu aset keuangan yang harus direinvest dalam aset yang berpendapatan rendah atau risiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.